Ya, jadi saya Kemal Jabir, MPTIC. Jadi validate scope itu adalah tahap di mana dilakukannya pengecekan oleh stakeholder apakah deliverable yang diberikan itu sudah tersampaikan, apakah syarat-syaratnya itu sudah tersampaikan atau apakah projectnya sudah sesuai yang diinginkan. Nah, untuk di dalam validate scope ini terdapat 3 tahapan yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Jadi yang pertama itu ada inputs, yang dimana di situ ada project management plan. Yang kedua ada requirement documentation. Yang ketiga ada requirement traceability matrix. Yang keempat ada verified deliverables. Dan yang kelima ada work performance data, itu bagian input. Lalu ada bagian kedua ada tools and technique. Di dalam tools and technique ini yang pertama ada inspection, dan yang kedua ada group decision making technique. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada outputs. Dalam outputs ada 4. Yang pertama accepted deliverables, yang kedua change request, yang keempat work performance information, dan yang ketiga itu, dan yang keempat project documents. Jadi dalam validate scope ada beberapa tahap yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Salah satu teknik atau tools yang dilakukan untuk melakukan validasi scope dan kontrolnya adalah dengan melakukan inspeksi. Inspeksi ini bisa dilakukan oleh pihak sponsor atau klien yang ingin mengetahui bagaimana produk atau hasil dari proses, apakah itu sudah sesuai dengan standar atau persyaratan atau kriteria penerimaan produk yang sudah didokumentasi. Hasilnya ini mencakup pengukuran, pemeriksaan, dan memvalidasi. Nah, ini dapat dilakukan di tingkat manapun, sesuai keinginan klien. Kemudian, terdapat beberapa hal yang dapat diinspeksi. Yang pertama adalah hasil dari suatu aktivitas, yang kedua adalah produk akhir dari sebuah proyek. Inspeksi juga dapat disebut sebagai ulasan sejawat, audit, atau penelusuran. Inspeksi ini juga digunakan untuk memverifikasi perbaikan-perbaikan yang cacat. Dalam memvalidasi apakah hasil kerja telah memenuhi persyaratan, pihak sponsor dan pihak pembuat proyek melibatkan kegiatan yang pertama dalam kedua belah pihak bisa melihat bagaimana dokumen spesifikasi dasar dari pembuatan mesin kasir J1 yang dibandingkan dengan dokumen perubahan yang telah diajukan sebelumnya dan disetujui, akan menghasilkan hasil proyek yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tindakan yang perlu untuk memastikan hasil kerja tersebut akan memenuhi spesifikasi dan tujuan. Apa saja tindakan yang dilakukan selanjutnya atau mungkin yang diperlukan di tengah-tengah proyek untuk memastikan bahwa hasil kerja ini akan sesuai dengan spesifikasi dan tujuan awal, yaitu pembuatan mesin kasir di J1. Perlu adanya beberapa langkah-langkah yang harus dipraktikkan oleh pihak sponsor dan pihak pembuat proyek, yaitu dalam pemeriksaan validasi scope. Yang pertama adalah mempersiapkan diri untuk pemeriksaan validasi scope. Di sini mempersiapkan diri adalah sudah termasuk mempersiapkan beberapa argumen-argumen yang mungkin akan dipertanyakan lagi sesuai dengan hasil proses yang sedang berjalan. Nah, hasil kerja yang telah terlihat dapat diperiksa oleh pihak sponsor jika ingin mengetahuinya, dan dapat ditinjau ulang sesuai atau tidak dengan kemauan dari klien. Kemudian menyiapkan laporan inspeksi dan mengkomunikasikannya dengan pemangku kepentingan utama. Jika inspeksi telah dilakukan, maka perubahan-perubahan yang ada itu dapat ditulis, atau hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya dapat ditulis dalam laporan inspeksi. Nah, laporan ini nantinya akan diinformasikan atau dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan utama. Nah, yang terakhir,
Jika tinjauan hasil kerja dalam laporan inspeksi tadi telah sah atau verif, maka dokumentasi penerimaan tersebut bisa dibagikan kepada setiap stakeholder untuk memperbarui atau menjalankan proses sesuai dengan dokumentasi yang baru. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai decision making atau voting. Voting adalah teknik pengambilan keputusan kolektif dan proses penilaian yang memiliki banyak alternatif dengan hasil yang diharapkan dalam bentuk tindakan di masa depan. Teknik-teknik ini dapat digunakan untuk menghasilkan, mengklasifikasikan, dan memprioritaskan persyaratan suatu produk. Terdapat beberapa teknik pemungutan suara, di mana di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai voting. Nah, di sini terdapat dua pilihan sebagai contoh, pilihan A dan juga pilihan B. Dan di sini terdapat peserta ataupun orang yang terlibat dalam melakukan voting, yaitu di sini voting yang baik itu memiliki jumlah peserta ganjil. Di sini sebagai contoh terdapat 9 peserta. Kemudian di sini saya akan menjelaskan teknik pertama adalah unanimity, di mana suatu keputusan dicapai ketika setiap orang menyetujui satu pilihan yang sama. Oleh karena itu, pilihan A yang menjadi hasil akhirnya. Dan selanjutnya ada majority, di mana keputusan dicapai dengan dukungan diperoleh lebih dari 50% anggota grup. Jadi seperti ini contohnya. Di sini pilihan A memiliki dukungan dari 5 orang, sedangkan pilihan B mendapatkan dukungan 4 orang. Sehingga yang menjadi keputusan akhir adalah pilihan A. Kemudian yang terakhir adalah plurality, di mana keputusan yang dicapai dengan setiap peserta yang terlibat memberikan nilai atau urutan pilihan pada tiap masing-masing keputusan sesuai preferensi masing-masing. Biasanya dilakukan apabila terdapat lebih dari 2 opsi. Di sini terdapat contoh ada 3 opsi, pilihan A, pilihan B, dan juga pilihan C. Di sini misalkan terdapat anggota pertama memberikan memberikan urutan sesuai preferensi masing-masing, di mana anggota pertama menilai bahwa pilihan A adalah keputusan yang sangat ia sukai, keputusan pertama. Kemudian yang B dia berikan urutan yang kedua, yang C urutan yang ketiga. Sedangkan anggota yang kedua lebih memilih pilihan C di urutan pertama, pilihan A di urutan kedua, pilihan B di urutan ketiga. Dan semua anggota ini akan memberikan pilihan masing-masing terhadap 3 keputusan ini. Seperti ini contohnya. Nah, dari semua ini nanti dapat dilihat pilihan mana yang mendapatkan dukungan lebih banyak. Nah, di sini dapat dilihat pilihan C memiliki dukungan 3-1-1-2-1-3-2-2-1, di mana ia memiliki rata-rata yang lebih sering dipilih sebagai suatu keputusan tingkat atas, sehingga hasil akhirnya adalah keputusan C. Sekian dari penjelasan dari voting.